Lamongan adalah salah satu kabupaten yang dianugerahi kekayaan alam yang begitu melimpah. Dengan luas wilayah 1.812,8 km persegi, 39,96% dari luas wilayah merupakan potensi yang bergerak di bidang pertanian, perkebunan palawija, dan juga hortikultura. Pada tahun 2016, Kabupaten Lamongan telah menjadi barometer Provinsi Jawa Timur yang sekaligus juga menjadi lumbung pangan nasional. Inilah perspektif jagung dari Lamongan untuk Indonesia. Kabupaten Lamongan ialah kabupaten yang masyarakatnya tumbuh dan berkembang di tengah-tengah kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Jiwa membangun, kerja keras, dan tak pantang menyerah tersirat dalam gerak langkah masyarakatnya agar sumber daya alam mampu berdaya guna bagi kehidupan manusia. Bengawan Solo, sungai legendaris terpanjang di tanah Pulau Jawa yang membelah wilayah Kabupaten Lamongan, membuat kabupaten ini unggul di sektor pertanian, perkebunan, palawija, dan juga hortikultura. Kebijakan pemerintah menjadi ujung tombak dalam pembangunan. Program yang menyentuh pada masyarakat dan berujung meningkatnya kesejahteraan benar-benar harus diwujudkan dengan kerja nyata. Bupati Lamongan, Haji Fadli, telah mencanangkan sebuah kawasan pertanian jagung modern yang terintegrasi dengan peternakan di Desa Banyubang, Kecamatan Solokuro. Dengan roadmap pertanian modern di kawasan seluas 100 hektar ini, produktivitas jagung Lamongan yang semula hanya mampu menghasilkan hasil produksi sebesar 5 ton per hektar, ditargetkan bisa mencapai hasil produksi sebesar 10 ton per hektar. Mulai dari sejak benih belum disemaikan, kawasan ini mendapat perlakuan khusus yang diawasi secara ketat oleh para ahlinya, seperti penggunaan pupuk kandang, penggunaan varietas unggul, tanaman sistem jajar legowo, dan panen harus dengan menggunakan alat modern. Dari kawasan ini pula nantinya akan menjadi embrio bagi munculnya kawasan serupa di seluruh kecamatan di Kabupaten Lamongan.
saya terima kasih. Hari ini kawasan Dempam 100 hektar di wilayah Banyubang, Solokuro, Kabupaten Lamongan ini. Lamongan ini punya potensi besar di dalam pertanian jagung. Ada 58.000 luas tanaman jagung di Kabupaten Lamongan. Di kawasan belahan utara ini aja ada 14.800 hektar. Memang kita bikin percontohan dulu. Kita tunjukkan kepada masyarakat, kepada petani-petani di Kabupaten Lamongan, bahwa petani jagung di Lamongan ternyata bisa dan mampu. Ini kita buktikan bahwa di sini, di tempat ini kita jadikan kawasan percontohan pilot project 100 hektar ini, dan ternyata hasilnya luar biasa. Memang pada saat itu kami mentargetkan bagaimana di Lamongan ini produktivitas bisa di atas 10 ton per hektar. Dan ini kemarin sudah dilakukan ubinan. Hasilnya rata-rata 10,6 ton per hektar. Ini menurut saya luar biasa. Ada dari 11 varietas yang ditanam di sini, memang ada 5 varietas unggulan yang berada di atas 10 ton. Di sini ada 8 ton sampai 12 yang 12,71 ton yang paling tinggi di wilayah kawasan 100 hektar ini. Saya sampaikan terima kasih kepada petani, dan ini mari kita jadikan pembelajaran khususnya di Kabupaten Lamongan dan umumnya para petani-petani jagung di seluruh Indonesia. Jadikan tempat ini sebagai pembelajaran dan bisa dilaksanakan di Kabupaten. Hasil jagung di Lamongan tahun sebelumnya 325.000 ton. Tahun 2016 ini sudah 340.000 ton per tahun. Nah, ini kita dorong. Memang sekarang kita berikan contoh 100 hektar. Tahun 2017 ini kita bikin percontohan seluas 10.000 ton di 10.000 hektar di 12 kecamatan. Ya nanti ya terutama di wilayah ini ada sekitar 1.200 hektar di Solokuro, dan di kecamatan-kecamatan ada di 12 kecamatan di Kabupaten. Dan saya yakin ini petani-petani kemarin, petani-petani kita ajak belajar di sini selama 3 bulan lebih, mulai dari proses pengolahan tanah, proses tanam, mencari varietas yang benar, ya, dan pemupukan yang tepat, itu bisa dilakukan. Dan makanya ini kita contohkan. Saya terima kasih kehadiran semuanya, profesor-profesor ahli-ahli jagung yang ada di Indonesia ini. Sekarang ini melihatnya di wilayah ini, di wilayah Lamongan ini yang kita harapkan menjadi ikon dan lumbung jagung nasional itu bisa muncul dari kabupaten. Dan beliau ada 6 hal yang saya selalu mendukung beliau. Beliau ini jadi idenya itu beliaunya begini, tidak semua orang melihat fenomena alam itu langsung masuk ke memori dan menjadi rumusan, kan jadi program. Ini beliau sampai Dempam ini juga ide beliau. Kemudian yang kedua, ide beliau ini sangat sistematis. Ketika beliau itu punya ide mengembangkan jagung modern, beliau memanggil semua ahli pertanian dan jagung, profesor, dikumpulkan sama beliau. Dan diskusi itu lakukan beliau membuat kerangka. Bisa nggak dibikin tahapan bagaimana nanti sampai ke Lamongan ini menjadi pengembang pertanian modern dari sentral, bukan hanya di Jawa Timur tapi di Indonesia. Itu beliau. Kemudian beliau mengawali kita itu perlu percontohan, sehingga beliau mengadakanlah percontohan di sini. Jadi sistematis adanya beliau. Nanti dari ini kemudian dikembangkan ke kecamatan lain, ya. Dan akan kita mulai tahun 2017 ini di 10.000 hektar di beberapa kecamatan. Dapat dukungan dari Kementan. Kemudian ide beliau, maaf ini saya sengaja catat ini, saya harus eksplosif. Beliau ini selalu memotivasi petani, masyarakat, bagaimana meningkatkan produk. Bahkan suatu saat beliau itu sholat Jumat sama saya. Oleh jamaah disuruh tahu siang, isinya apa? Pertanian jagung modern. Bayangkan ini mau masyarakat kan beliau ini, ya.
kemudian dia memfasilitasi bagaimana caranya agar petani itu mudah menerapkan teknologi pertanian modern. Kemudian kumpulkan, ada bantuan traktor, ada bantuan kombin, ada fasilitasi tentang masalah penyediaan saposan. Ini semua beliau yang mengawal. Masuk pasarnya juga. Termasuk pasar, beliau langsung membuat jejaring, mendirikan ini, ada perusahaan yang kapasitas satu hari 2000 ton. Sehingga beliau selalu ketika ditanya sama petani, Pak, kalau berarti gimana? Oh, itu urusan bapak. Ini bapak, tugas bapak petani adalah nandur jopo hasil 10 ton mereka. Kementerian menilai ingin mendekatkan petani dengan sumber teknologi. Bertemulah dengan teman-teman Litbang yang membangun TTP. Di situ kan sumber teknologi, sumber pelatihan tadi dijelaskan, ada pelatihan dari mulai cara mengolah lahan sampai beliau urus sendiri bagaimana nanti pemasarannya dengan GPMT ya Pak. Iya. Ini luar biasa. Ya, Insya Allah komitmen pimpinan daerah seperti ini akan memberikan sebuah prospek dan perspektif yang bagus dan pengembangan jagung. Langkah kerja seperti Lamongan, ya, harus kita dorong untuk mewujudkan bagaimana tahun 2017 ini kita nol impor jagung. Sekali lagi saya apresiasi Pak, Bapak mendorong terus, Bapak tidak ego, Lamongan, Bapak biarpun sudah terus Bapak dorong terus, Bapak juga punya keinginan yang kuat. Yang berkaitan dengan pertanian, khususnya petani jagung modern, mereka sangat mendapatkan hasil yang lebih bagus daripada sebelum adanya TTP. Untuk pendapatan atau potensi hasil dari pertanian jagung ini lebih banyak. Mengapa? Karena dengan adanya sistem jajar logo, populasi akan bertambah. Saya mohon dari pemerintah sendiri atau pemerintah untuk selalu mengawal dan selalu membina bagi petani. Jadi dengan program pengembangan kawasan pertanian modern yang dicanangkan oleh Pak Bupati ini luar biasa bagusnya untuk masyarakat, karena dengan begitu yang awalnya dari produksi 5,82 ton per hektar targetkan menjadi 10 ton. Itu menjadi lompatan yang luar biasa bagusnya untuk masyarakat, sehingga dengan produksi yang begitu besar masyarakat mendapatkan hasil yang besar, otomatis kesejahteraan petani insya Allah akan meningkat dengan